Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Alfianita Hasibuan dengan NIM 11012284496 dari kelas S1 TTX 46TJ2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai operasi kondisional dan pengulangan. Dan untuk memenuhi mata kuliah pemrograman berbasis objek atau Java. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai deklarasi variabel. Jadi, bahasa pemrograman pada umumnya mengenal adanya variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai atau data. Java dikenal dengan bahasa pemrograman yang bersifat strongly typed, yang artinya diharuskan mendeklarasikan tipe data dari semua variabel. Dan apabila lupa atau salah mengikuti aturan pendeklarasian variabel, maka akan mendapatkan error pada saat proses kompilasi atau pada proses running. Jadi, intinya variabel sendiri merupakan tempat untuk menyimpan nilai sementara. Kemudian dari variabel terdapat tipe data. Tipe data ini merupakan jenis data yang digunakan untuk menampung tipe variabel yang dideklarasikan oleh programmer. Jadi, pemahaman terhadap tipe data sangat mutlak diperlukan oleh setiap programmer. Dari Java sendiri memiliki dua jenis tipe data yang dikategorikan menjadi dua, yaitu tipe data primitif dan tipe data referensi. Tipe data primitif diantaranya yaitu ada integer, yaitu bilangan bulat. Integer sendiri merupakan tipe data numerik yang digunakan untuk mendefinisikan bilangan bulat. Tipe data numerik yang termasuk integer diantaranya adalah tipe byte, short, int, dan long. Kemudian ada floating point, yaitu bilangan pecahan. Floating point digunakan untuk menangani bilangan desimal atau perhitungan yang lebih detail dibandingkan integer. Adapun tipe floating point sendiri yaitu ada tipe float dan tipe double. Kemudian ada char. Char adalah karakter tunggal yang pendefinisiannya di awal dan di akhir menggunakan tanda petik tunggal. Dan tipe char ini mengikuti aturan Unicode sehingga bisa dapat menggunakan kode untuk kemudian diikuti bilangan dari 0 sampai 65.535. Tetapi yang biasa digunakan adalah bilangan heksadesimal dari 0000 sampai FFFF. Kemudian yaitu ada Boolean. Boolean sendiri merupakan tipe data logika. Tipe data Boolean terdiri dari dua nilai saja, yaitu true dan false. Boolean ini sangat penting untuk mengevaluasi suatu kondisi. Kemudian ada tipe data referensi. Kelebihan pemrograman dengan orientasi objek adalah dapat mendefinisikan tipe data baru yang merupakan objek dari kelas tertentu. Tipe data ini digunakan untuk mereferensikan objek atau kelas tertentu seperti string. Dan variabel merupakan kontainer yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah program dengan tipe tertentu. Sedangkan identifier adalah kumpulan karakter yang dapat digunakan untuk menamai variabel, metode, class, interface, dan package. Dalam pemrograman Java, identifier bisa disebut sah apabila diawali dengan huruf atau abjad, karakter mata uang, dan underscore. Dan identifier dapat terdiri dari huruf atau abjad, angka, dan underscore. Selain itu, identifier tidak boleh mengandung spasi, atau diawali dengan angka, serta tidak boleh menggunakan keyword yang telah digunakan di pemrograman Java. Selain karakter, Unicode juga dapat digunakan sebagai identifier. Adapun identifier yang valid dapat dilihat pada contoh berikut. Kemudian, cara mendeklarasikan variabel. Sintaks dasar dari variabel sendiri untuk menuliskan variabel yaitu tipe data diikuti dengan nama variabel. Adapun contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk int merupakan bilangan, char adalah karakter, float adalah bilangan desimal, dan boolean adalah status. Kita masukkan bilangan integer yaitu 20, karakter yaitu k diikuti dengan tanda petik 1, lalu bilangan desimal 22,2, dan untuk boolean dengan statusnya true. Lalu melakukan deklarasi tipe data dan memberi nilai variabel dalam satu baris, yaitu
in bilangan sama dengan 20, char karakter sama dengan k, dan boolean status sama dengan true. Kemudian untuk membuat variabel menjadi konstanta sehingga tidak bisa diubah lagi nilainya dengan menambahkan keyword sebelum tipe data, yaitu final in A sama dengan 0 atau bisa juga dengan final float pajak sama dengan 15,5. Kemudian membuat agar konstanta dapat diakses oleh kelas lain tanpa harus membuat objek terlebih dahulu, dilakukan penambahan modifier public dan keyword static, yaitu public static final A sama dengan 10. Kemudian operator pada Java. Operator adalah simbol khusus yang menyajikan operasi khusus pada 1, 2, atau 3 operand dan kemudian mengembalikan hasilnya. Adapun jenis-jenis operator sendiri antara lain yang pertama ada operator aritmatika. Operator ini digunakan pada operasi-operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, hasil bagi, dan lain-lain. Adapun contoh dari operator sendiri dapat dilihat dari gambar berikut. Kemudian untuk contoh studi kasus atau contoh kode program dapat dilihat pada gambar berikut, di mana ya kode program ini merupakan contoh implementasi untuk mengujikan operasi-operasi dari dua operand, di mana variabel bilangan 1 dan bilangan 2 merupakan integer, dan variabel hasil yaitu menampung hasil dari tiap operasi yang dilakukan. Sini melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Kemudian adapun output dari kode program tersebut, di mana jika kita masukkan nilai bilangan 1 berupa 5, bilangan 2 dengan nilai 3, hasil penambahan yaitu 8. Kemudian kita masukkan bilangan 1, 9, bilangan keduanya 2, lalu hasil pengurangan dari kedua bilangan tersebut yaitu adalah 7. Kemudian untuk hasil perkalian 5 dengan 5 yaitu 25, bilangan ke-1 10, bilangan kedua 2, hasil pembagian berupa 5. Lalu kita masukkan bilangan 1 16 dan bilangan kedua 4, maka hasil sisa bagi sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ada operator relasional. Untuk operator relasional yaitu untuk membandingkan dua nilai variabel atau lebih digunakan operator relasional, di mana operator ini akan mengembalikan atau menghasilkan nilai true atau false. Di mana contoh dari kode programnya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana variabel nilai X berupa integer sama dengan 33 dan nilai Y sama dengan 11. Kemudian kita masukkan tipe data boolean untuk hasil apakah A lebih besar daripada B, apakah A lebih kecil dari B, apakah A lebih besar sama dengan B, A lebih kecil sama dengan B, apakah nilai A sama dengan B, dan apakah nilai A tidak sama dengan B. Kemudian untuk output dari kode program tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada operasi kondisional. Operator ini menghasilkan nilai yang sama dengan operator relasional. Hanya saja penggunaannya lebih pada operasi-operasi boolean, di mana ada operasi AND, operasi OR, operasi XOR, operasi NOT atau negasi. Dan ada contoh kode program dari operasi kondisional dapat dilihat pada gambar berikut, di mana kita masukkan tipe data boolean X sama dengan true, boolean Y sama dengan false. Kemudian untuk boolean Z, untuk jika konjungsi dan, maka akan menghasilkan output false. Lalu jika disjungsi atau akan menghasilkan true, dan jika negasi akan menghasilkan false. Selanjutnya ada conditional operator, yaitu yang pertama ada if. Jadi, statement if ini memungkinkan sebuah program untuk dapat memilih beberapa operasi untuk dieksekusi berdasarkan beberapa pilihan, yaitu terdapat 3 jenis statement if, yaitu yang diantaranya yang pertama ada if. Bentuk if adalah yang paling sederhana, yaitu mengandung suatu pernyataan tunggal yang dieksekusi jika ekspresinya bersyarat adalah benar. Adapun sintak dasar dari if dapat dilihat pada gambar berikut.
Adapun contoh kode programnya, kita masukkan variabel bilangan integer. Jika bilangan tersebut sama dengan 0, maka untuk output hasilnya berupa bilangan 0. Kemudian ada if else. If else itu untuk melakukan beberapa operasi yang berbeda. Jika salah satu ekspresi kondisional bernilai salah, maka digunakan statement else. Bentuk if else memungkinkan dua alternatif operasi pemrosesan. Adapun sintaks dasarnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada contoh kode programnya, di mana variabel bilangan bulat berupa integer. Jika kita memasukkan suatu bilangan, kita dapat melihat apakah bilangan tersebut bilangan genap ataupun ganjil. Yaitu dengan if bilangan bulat dibagi dengan 2, apakah sama dengan hasilnya 0. Jika dia sama dengan 0, bilangan tersebut adalah bilangan genap. Dan jika tidak sama dengan 0, else, maka dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Adapun untuk output kode program, di sini kita masukkan yang sebuah bilangan 22 dengan angka 22, yaitu angka 22 merupakan bilangan genap. Selanjutnya ada bentuk if, if, dan else. Bentuk if, else memungkinkan untuk 3 atau lebih alternatif pemrosesan. Adapun sintaks dasarnya dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat 2 statement else. Adapun kode program dapat dilihat pada gambar berikut, di mana untuk variabel pilihan berupa integer, jika kita memasukkan statement jika kita masukkan if sama dengan 1, maka statementnya akan berupa buah pepaya. Kemudian else, jika kita memasukkan bilangan 2, akan menghasilkan statement buah stroberi. Dan jika kita memasukkan pilihan ketiga, yaitu akan menghasilkan statement buah apel. Adapun outputnya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk masukkan pilihan berupa 1, menghasilkan statement buah pepaya. Selanjutnya ada switch. Switch adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan statement untuk dieksekusi, berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Setiap ungkapan diungkapkan dengan sebuah nilai integral konstan seperti sebuah nilai dengan tipe byte, short, int, atau char. Adapun sintaks dasar sendiri dari switch dapat dilihat pada gambar berikut. Adapun untuk case merupakan adalah menandai posisi kode di mana eksekusi dilaksanakan. Kemudian ada value 1 dan seterusnya merupakan konstanta integer atau karakter ataupun ekspresi yang mengevaluasi keduanya. Kemudian ada default berfungsi sama seperti else. Ada statement if, break dapat menghentikan perulangan walaupun kondisi untuk berhenti belum terpenuhi. Kemudian ada continue, yaitu dengan statement ini kita bisa melewatkan operasi yang dilakukan dalam iterasi sesuai dengan kondisi tertentu. Adapun contoh kode program dari switch dapat dilihat pada gambar berikut. Pada kode program ini menjelaskan contoh program dengan penyeleksian dengan menggunakan switch case. Pada contoh tersebut, contoh tipe data yang diberikan adalah variabel lampu yang bertipe data string, di mana case merah diikuti dengan statement yang diharapkan dan diakhiri dengan kata cadangan break. Begitu pula dengan case selanjutnya. Adapun untuk output dari kode program tersebut, apabila kita menuliskan statement merah, maka akan menghasilkan output lampu merah, silahkan berhenti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai operasi kondisional dan pengulangan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.